Shalom, Horas, Joanjua Bantakrina. Sebelum saya melanjutkan ulasan saya ini, sebaiknya saya akan memulai dengan pertanyaan. Apakah kita sepakat bahwa salah satu penyebab utama dari bencana banjir, longsor yang ada di Sumatera khususnya di Tapanuli Raya adalah disebabkan oleh pembabatan hutan? Kalau Anda sepakat, silahkan menonton lebih lanjut video ini. Kalau Anda tidak sepakat, sebaiknya Anda skip. Nah, belakangan ini, apabila kita akses melalui pemberitaan yang masif di media sosial maupun di media mainstream, rasa-rasanya sasaran tembak terduga pelaku pembabatan hutan umumnya ditujukan kepada korporasi atau perusahaan tertentu. Maka pertanyaan lebih lanjut adalah, benarkah demikian? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Amanginang, saudara sekalian, saya beserta teman-teman sejak awal tahun 2025 sudah berteriak mengenai isu pembabatan hutan ini. Saya sudah bersurat bersama teman-teman lebih kurang 60 surat berupa laporan informasi atau pengaduan ataupun permohonan konfirmasi mengenai pembabatan hutan ini. Di antara begitu banyak surat, setidak-tidaknya kami sudah mendapat balasan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Divpropam Polri, dan juga Polres terkait. Nah, saya tidak tahu bagaimana prosesnya lebih lanjut, tapi harapan kita itu untuk diproses guna memperoleh kepastian hukum. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan yang tadi, yaitu apakah benar pelakunya hanya berupa korporasi ataukah ada pribadi atau pejabat yang lain? Nah, saya akan mencoba mengulas atau menguraikan apa sih yang kita peroleh selama ini. Hal pertama yang selalu terjadi adalah kaburnya definisi hutan. Sebab bagi beberapa pihak, kawasan yang selama ini pohon-pohonnya ditebang itu bukanlah hutan. Atau mereka umumnya memakai dengan istilah APL atau areal penggunaan lain. Maka sebaiknya kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu apa yang menjadi definisi dari hutan. Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, yaitu Undang-Undang 18 Tahun 13, kita bisa melihat definisi yang sama yang dimaksud dengan hutan. Saya akan menguraikan secara sederhana kira-kira apa yang dimaksud dengan hutan. Secara literally, hutan dimaknai sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang dalam kesatuan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan satu dan yang lain. Kalau dari definisi itu, maka kita dapat menguraikan beberapa unsur dari hutan. Pertama adalah suatu kesatuan ekosistem. Yang kedua adalah berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati. Yang ketiga, didominasi oleh pepohonan yang memiliki kesatuan atau persekutuan dengan alam lingkungan. Yang keempat, yang tidak dapat kemudian dipisahkan dengan yang lain. Maka sepanjang tempat itu atau wilayah itu memenuhi 4 kriteria atau unsur ini, maka itu adalah hutan. Itu dulu yang harus kita sepakati. Maka lebih lanjut, dalam hal kepemilikan, hutan kemudian dibagi dalam 2 jenis, yaitu hutan negara dan yang kedua adalah hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang tidak ada di atasnya hak kepemilikan atas tanah. Yang kedua, hutan hak adalah hutan yang di atasnya sesungguhnya setelah lahir hak atas tanah. Maka pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah yang dimaksud dengan hak atas tanah?
maka kita akan kembali kepada Undang-Undang Pokok Agraria, tepatnya di pasal 16. Ada beberapa jenis hak atas tanah, di antaranya adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa. Dan kemudian kalau mengenai hutan adalah hak memungut hasil hutan dan hak mengelola hutan, misalnya begitu. Kalau hak milik, tentu dengan sertifikat hak milik dong. Kalau hak guna bangunan, hak guna usaha tentu dengan sertifikat sedemikian rupa pula, dan seterusnya. Nah, di tempat tertentu, di kawasan yang tadi telah memenuhi unsur sebagai hutan, ada praktek pola yang selalu terjadi dan melibatkan aparat desa, yaitu praktek keluarnya SKPT. Apa itu SKPT? Surat Keterangan Penguasaan Tanah. Inilah yang diklaim sebagai bukti kepemilikan dari perorangan atas hutan yang kita sebut tadi, atas kawasan yang telah memenuhi unsur sebagai hutan tadi. Alasannya kemudian adalah bahwa itu bukanlah hutan tapi APL. Bayangkan sesuatu yang sudah memenuhi unsur hutan tadi dikatakan APL, areal penggunaan lain, dan oleh karena itu maka itu bisa dijadikan hak milik perorangan. Pertanyaannya, apakah kalau misalkan itu bukan hutan negara atau jenis-jenis pembagian hutan lebih lanjut, atau mungkin kalau itu benar-benar APL, bisa nggak secara semena-mena diberikan kepada perorangan dengan keluarnya SKPT? Kita bisa melihat bahwa praktek pertama atau sumber masalah atau akar masalah dari semua hal ini adalah keluarnya SKPT secara serampangan. Mengapa demikian? Jadi begini, kawasan hutan tadi oleh desa tertentu dikeluarkanlah SKPT kepada pribadi. Tidak jarang juga kelihatan bahwa SKPT itu juga diberikan kepada kepala desanya sendiri. Nah, berdasarkan SKPT ini, orang yang tadi diklaim sebagai pemilik bekerja samalah dengan investor atau pengusaha, yang kemudian kerjasama inilah yang menjadi dasar bagi pengusaha atau investor untuk membabat hutan itu habis-habisan. Bayangkan, mereka bekerja sama berdasarkan SKPT dan si pemilik yang katanya pemilik hanya karena berdasarkan SKPT bekerja sama dengan investor atau pengusaha melakukan pembabatan hutan. Mereka menjual hutan itu per kubik. Berdasarkan informasi yang kita peroleh, kadang-kadang itu dihargai 50.000 per kubik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kerjasama itu sah? Apakah SKPT itu sah? Sebenarnya, siapa sih yang harus berhak menerima SKPT? Surat Keterangan Penguasaan atas tanah seharusnya diberikan kepada mereka-mereka yang benar-benar menguasai, mengelola, memelihara tanah itu. Tapi tidak dalam waktu sekejap. Harus dikelola secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Dalam hal pertanahan misalnya, bagi mereka-mereka yang mengurus tanah, mengelola tanah 20 tahun atau 30 tahun secara terus-menerus, mereka berhak untuk mengajukan hak kepemilikan atas tanah itu. Semestinya orang-orang sedemikian rupa yang memperoleh SKPT, bukan orang-orang yang tidak mengelola secara terus-menerus. Bayangkan kalau kawasan hutan sudah mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun ditinggalkan atau diabaikan atau tidak dikelola, kemudian orang tinggal tunjuk saja diberikan SKPT, dan orang yang diberikan SKPT ini bekerja sama dengan pengusaha atau investor untuk membabat hutan itu. Apakah praktek SKPT ini dapat dibenarkan? Inilah yang kemudian menjadi klaim oleh beberapa pihak. Mereka selalu mengatakan, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu atau amang-inong lihat, mereka selalu mengatakan bahwa itu tanah saya, itu hutan saya, berhak dong saya menjualnya. Ini adalah akibat dari praktek keluarnya SKPT secara serampangan oleh desa. Maka sekarang sudah masih pemerintahan mengenai penegakan hukum. Hal pertama yang harus dilihat adalah atau ditelusuri adalah mengenai SKPT ini. Benarkah SKPT itu? Berdasarkan apa SKPT itu? Ataukah ada sesuatu yang lain di sana? Nah,
Kemudian, setelah keluarnya SKPT itu, yang mereka klaim sebagai APL areal penggunaan lain, tapi nampak-nampaknya bukan soal itu. Yang ada adalah, apakah itu benar-benar APL? Yang kedua, apakah APL dapat diklaim oleh seseorang pihak dengan serampangan? Ataukah sebenarnya harus ada kriteria yang lain? Nah, kemudian dalam bekerja samanya si pemilik tadi yang mengklaim sebagai pemiliknya, saya harus tegaskan bahwa SKPT bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Itu adalah salah satu syarat guna mengajukan bukti kepemilikan. Sebab kepemilikan lahan bukan ditentukan oleh desa. Satu-satunya instansi yang berhak untuk mengajukan kepemilikan adalah Kepala Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional. Jadi, desa tidak berhak mengklaim bahwa tanah tertentu milik pihak tertentu. Itu catatannya tuh. Nah, lebih lanjut, pengusaha atau investor yang telah bekerja sama dengan pemegang SKPT yang mengklaim pemilik melakukan penebangan pohon secara masif dan melakukan distribusi juga secara masif dengan alasan mereka memiliki akses SIPU. Apa sih SIPU itu? SIPU adalah Sistem Informasi Penautangusahaan Hasil Hutan. Pertanyaannya, apakah SIPU adalah izin? Jawabannya adalah tidak. Apabila Anda membuka sekarang siaran pers dari Kementerian Lingkungan Hidup, telah disebutkan bahwa akses SIPU bukanlah izin, melainkan hanya kepada dasar untuk pengenaan PNBP, yaitu penghasilan negara bukan pajak. Jadi, kalau para pengusaha itu mengklaim memiliki izin karena hanya memiliki akses SIPU, itu tidaklah benar. Selain itu, sebenarnya sekalipun Anda bekerja sama dengan pemilik yang tadi hanya memegang SKPT, maka proses perizinannya sangatlah panjang. Mulai dari aktivitas penebangan pohonnya, distribusi, kemudian bahan bakarnya, lalu kemudian surat keterangan hasil hutan, dan banyak hal lainnya sebenarnya harus dipenuhi. Pertanyaannya, itu ada tidak? Nah, hal ini yang sebenarnya harus dilihat oleh penegak hukum terhadap para pengusaha atau investor ini. Cek itu. Gali informasinya. Berapa banyak yang mereka tumbangkan pohon-pohonnya dan berapa banyak yang didistribusikan. Saya kadang-kadang agak aneh. Tiba-tiba truk-truk penyangkut pohon-pohon yang begitu besar bisa berseliweran lewat begitu ya. Bahkan kalau Anda gali informasi, kadang-kadang mereka subuh lewatnya, mungkin agar tidak mendapat perhatian publik. Pertanyaannya adalah, apakah truk-truk dengan beban yang begitu besar bisa melalui jalan yang sedemikian rupa? Lalu, sumber bahan bakarnya dari mana? Apakah itu industri atau kalau tidak? Dan begitu banyak hal lainnya. Nah, ini yang nampaknya harus dilihat, harus dicari informasi oleh aparat penegak hukum. Maka, secara ringkas kita bisa melihat bahwa sesungguhnya dapat diduga pelakunya bukan hanya korporasi, tapi aparat penegak hukum, pemerintah harus melihat proses ini dari lahirnya SKPT dari desa, kemudian aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh para investor atau pengusaha, dan distribusi yang kemudian mereka lakukan, kemana barang itu. Dan mengapa mereka melakukan distribusi di subuh hari setelah adanya protes dari masyarakat. Di awal-awal distribusinya ya ketika sore hari juga ada, siang hari juga ada. Kemudian setelah ada protes dari masyarakat, distribusinya di subuh hari. Mengapa demikian? Kita tidak bisa jawab, tapi mungkin menduga-duga bisa saja toh. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap di mana masuknya korporasi. Korporasi secara jelas-jelas kemudian menunjukkan batang hidungnya, yaitu di fase perjanjian perkebunan kayu rakyat. Yang di fase pertama yaitu lahirnya SKPT, kemudian
masifnya penebangan pohon beserta distribusinya, kesan yang didapatkan oleh masyarakat adalah korporasi nampaknya belum jelas-jelas menunjukkan batang hidungnya, sebab proses yang terjadi hanyalah antara masyarakat sendiri dengan desa, kemudian kepada pengusaha perorangan. Di fase kedua ini, setelah pohon-pohon atau hutan tadi dibabat habis, lahirlah kerjasama yang disebut dengan perjanjian perkebunan kayu rakyat. Nah, apa sih yang terjadi di tahap ini? Lahan hutan yang tadi sudah habis dibabat, korporasi tertentu kemudian bekerja sama dengan orang-orang pemilik SKPT. Bayangkan, SKPT loh, surat saktinya. Hanya berdasarkan SKPT, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pemilik, sementara SKPT bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas tanah, melakukan kerjasama dengan korporasi tertentu dengan mekanisme PKR, yaitu perjanjian perkebunan kayu rakyat. Kalau Anda pergi ke pedalaman Sumatera Utara, Anda akan melihat banyak lahan-lahan yang kemudian ditanami eukaliptus. Dan kalau Anda tanya, kok ini bisa terjadi? Jawaban yang sering Anda dengar adalah pemilik sendiri sudah bekerja sama dengan korporasi untuk menanam pohon eukaliptus. Kurang lebih begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar PKR tadi. Mereka bekerja sama dengan korporasi hanya dengan SKPT. Bayangkan betapa jahatnya SKPT ini. Disinilah kemudian rusaknya ekosistem, rusaknya sumber mata air, dan begitu banyak akibat lainnya seperti yang kita rasakan hari ini. Jadi bisa kita lihat, SKPT adalah akar dari permasalahan. Maka untuk itu sekali lagi saya berulang kali menyampaikan kepada aparat penegak hukum, kepada inspektorat, kepada Kejaksaan Republik Indonesia, kepada Kepolisian Republik Indonesia, coba menggali dari lahirnya SKPT. Bagaimana prosedurnya? SKPT bukanlah bukti kepemilikan. Saya berulang kali saya harus menekankan ini. Karena nampaknya begitu banyak kekeliruan. Kalau begitu, seandainya SKPT memang bukan bukti kepemilikan, berhak enggak orang itu melakukan kerjasama dengan mengaku sebagai pemilik? Maka karena dia bukan pemilik atau belum jadi pemilik, maka apabila ia bekerja sama dengan pihak tertentu dengan mengaku sebagai pemilik berdasarkan SKPT, maka perjanjian itu bisa batal sesungguhnya. Atau batal demi hukum. Dengan demikian apa? Harusnya segala akibat hukum berdasarkan perjanjian itu sudah dianggap tidak ada atau batal itu. Nah, saya harus disclaimer dulu teman-teman semua. Saya bukan di dalam posisi untuk menghambat kepemilikan masyarakat atas tanah. Saya mendukung, dan menurut saya bagi masyarakat saya di Tapanuli Raya, khususnya di Humbang Sendutan, semestinya semua masyarakat itu memang diberikan tanah. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Semestinya Anda benar-benar mengelola dalam jangka waktu yang panjang. Anda tidak meninggalkan atau menelantarkan tanah Anda dalam jangka waktu yang panjang. Sebab di dalam hukum kita, kalau Anda meninggalkan, menelantarkan tanah Anda dalam waktu 30 tahun, maka Anda seharusnya sudah kehilangan hak. Bayangkan, hutan atau pohon-pohon tadi sudah usia puluhan hingga ratusan tahun. Nah, inilah yang harus ditertibkan. Silahkan Anda mengelola tanah Anda secara terus-menerus. Silahkan Anda menguasai itu. Silahkan Anda berkebun di situ. Tapi mari kita jaga lingkungan. Kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Dan kemudian terhadap korporasi-korporasi, saya pikir Anda memiliki sumber daya manusia di dalam korporasi Anda. Setidaknya lihatlah fakta ini. Masyarakat kami di sana, mereka polos semua. Saya pikir umumnya mereka adalah korban. Mereka tidak mengerti hukum. Semestinya korporasi yang memiliki legal, yang memiliki orang-orang yang ahli di bidang hukum, jangan memberikan advis yang buruk. Berilah advis yang benar. Jangan mencari keuntungan di atas ketidakpemahaman mereka. Maka untuk itu, masyarakat
Amanginan, Bapak Ibu semua, mari kita menyuarakan ini terkait SKPT, terkait para pengusaha, dan terkait PKR, Perjanjian Perkebunan Rakyat. Itulah yang menjadi sumber masalah dugaan saya. Setidak-tidaknya saya menyebutnya hipotesa. Dan ini adalah tugas aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut. Mengapa demikian? Saya juga melihat bahwa para penegak hukum kita terkesan lambat. Padahal berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, perkara mengenai pengerusakan hutan adalah yang diprioritaskan dan didahulukan dibandingkan yang lain. Yang kedua, semestinya berdasarkan informasi yang ada, karena di dalam undang-undang itu ada namanya informan, tanpa pengaduan, tanpa pelaporan, kalau sudah memperoleh informasi maka segera lakukan proses dengan jangka waktu yang cepat. Karena memang itu diprioritaskan dan jangka waktunya jauh lebih cepat dibandingkan perkara yang lain. Yang ketiga, bagi seluruh masyarakat Anda tidak perlu takut. Sebab di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa informan atau pengadu atau pelapor tidak dapat dituntut baik pidana secara ataupun perdata. Bayangkan betapa kuatnya Anda memperoleh hak imunitas. Yang keempat adalah Anda juga memperoleh perlindungan hukum. Bayangkan kalau Anda sebagai masyarakat, sebagai informan atau pengadu, Anda mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kemanapun Anda dilindungi. Jadi Anda tidak perlu takut. Anda memperoleh hak akses informasi, Anda bisa tanya itu. Anda bisa meminta dokumen, Anda bisa itu. Dan Anda juga bisa meminta kepada penegak hukum bagaimana proses hukum lebih lanjut. Maka untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan. Lihatlah betapa tragisnya hari ini. Saya baru mendapat informasi ada keluarga di suatu daerah yang sawahnya habis, rumahnya habis. Mereka hanya bisa menyampaikan semua keluh kesah mereka melalui tangisan. Maka bagi masyarakat, mari kita membuka suara. Mengapa ini terjadi? Karena kita diam. Mengapa ini terjadi? Karena kita abai. Kita abai terhadap orang-orang yang peduli tadinya. Saya sebelumnya mengajak beberapa pihak yang menurut saya sangat kompeten, tapi nampaknya mereka setengah-setengah hati. Tapi setelah ini terjadi, apakah Anda tetap setengah hati? Apakah Anda tetap abai? Apakah Anda merasa bahwa itu bukan urusan Anda atau bukan bidang Anda? Kalau ini soal kemanusiaan, maka ini adalah bidang Anda. Sebab itulah hakikat kemanusiaan. Terima kasih, salam hormat. Saya Hari Francis Hasugian.